Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di M Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara kamu untuk pertengahan bulan Januari 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil yang cocoknya aja, abaikan bila tidak cocok. Anggap ini sebagai reading for fun. Oke, untuk teman-teman Sagi ada Cassette, The Golden Mirror, The Sword and Rose, Keys on the Ring, Healing Heart, Heartbroken untuk the bottomnya ya. Semacam ada ketergantungan, obsesi, masih teringat dengan energi lama, dan ada rasa sakit hati, kesedihan yang sangat dalam, ada yang berpisah, breakup. Untuk Cassette, The Golden Mirror, mohon maaf ya untuk suara-suara dari luar, memang di sini lagi ada acara. Semoga enggak mengganggu teman-teman sekalian. Ada Cassette, The Golden Mirror, outdated thinking, conditioning, replaying event over in your head. Seperti terngiang-ngiang di kepala, diingatan kamu mengenai si dia, perilakunya, apa aja yang udah dia perbuat, apa aja kebaikan-kebaikan yang sudah kamu perbuat, seolah-olah dia itu memang nggak tahu diri atau nggak tahu malu atau nggak tahu berterima kasih ya, semacam gitu ya. The Golden Mirror, self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bombing. Ini seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Sosok yang sangat narsis. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang narsis nih. Dia hanya mencintai dirinya sendiri, mencintai apa yang dia cintai ya. Seperti mungkin dia suka kebebasan, gak mau terikat, atau dia mencintai seorang yang lain. Jadi dia memutuskan untuk mungkin pergi atau meninggalkan kamu. Ya, ada beberapa di antara kamu punya pasangan masih bertahan, tapi dia di sisi lain sepertinya hatinya enggak sepenuhnya sama kamu. The Sword and Rose, clarity through revelation, solidarity, force, honor, protection, power. Ini lambang rose. Rose itu kan ada durinya ya, cinta, tapi ada di sana duri-duri yang senantiasa bisa melukai. Mungkin kamu udah terluka dan lukanya itu masih terasa. Walaupun udah sembuh, nggak nampak lagi di luar, bekasnya nggak nampak lagi, tapi masih bisa dirasakan perihnya. Ada pisau di sini. Pisau ini melambangkan sayatan ya, duka yang udah ditanamkan oleh seseorang di dalam hati atau hidup kamu. Ada clarity, kamu mungkin semakin tercerahkan, semakin bisa melihat dengan jelas, berpikir dengan terang benderang bahwa memang di hubungan ini kayaknya aku yang lebih banyak berkontribusi, aku yang lebih cinta. Ketika dia butuh, aku masih mau terima dia. Ketika dia butuh uang, aku masih mau ngirim. Ini salahku juga sih. Nah, mungkin di sini kamu akan menyadari ini ya salahku juga sih. Kenapa aku mau aja? Harusnya aku tegas dong. Force, honor, protection, power. Kadang situasi ini hadir di dalam kehidupan kita sebenarnya juga memberi kita pelajaran dalam artian supaya kita itu menjadi lebih tegas, lebih perseveran, lebih kuat. Tadinya kamu ya di bodoh-bodohi mau aja gitu ya kan, atau ditipu-tipu aja mau. Nah, mungkin ini adalah lesson bagi kamu untuk aku bukan yang dulu lagi yang bisa kamu bodoh-bodohi, yang bisa kamu tipu, bisa kamu manfaatkan. Nah, sekarang aku menjadi pribadi yang baru. Aku belajar dari sakit yang udah kau berikan di dalam kehidupanku. Dan aku gak mau kamu menyakiti aku lagi. Mungkin itu lessons, pelajaran yang kamu harus terima. Ya, karena manusia itu tidak akan berhenti belajar ya. Kita itu seperti student of life ya. Kita itu adalah murid yang sedang belajar di dunia. Dunia ini ya sekolahnya kita gitu ya kan. Kita akan dipertemukan dengan beberapa orang yang mungkin membawa berkat buat kita, tapi beberapa hadir di kehidupan kita
memberikan lessons atau pelajaran. Nah, di sanalah mungkin Sagittarius ada baiknya menelusuri atau memilah-milah, mengobservasi bagian mana sih yang aku harus ubah sikapku, caraku di dalam hidupku, ya. Case on the ring, many option decision unconventional string along one night stand. Beberapa di antara kamu bakalan ada peluang kesempatan-kesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang baru. Ada beberapa di antara kamu mungkin bakalan ketemu dengan seseorang yang ini one night stand. Baru kenal udah langsung jadian, langsung dalam hubungannya. Juga ada semacam hubungan yang tidak biasa, unconventional. Hubungan yang gak biasa ini bisa jadi belum berumah tangga tapi udah tinggal bersama, atau bisa jadi hubungan yang modern ya, cinta segitiga, dan itu fine-fine aja, masih tetap tinggal satu rumah tapi yang satu memiliki pasangan yang lain di luar, yang ini juga memiliki seseorang di luar sana lagi. Bisa jadi seperti itu ya, untuk sesuatu yang unconventional, sesuatu yang bentuk hubungan di luar dari kenormalan. Yang kita tahu kan hubungan yang normal itu adalah menikah, tinggal bersama di rumah, dan memiliki satu pasangan aja. Dan di sini out of normal, ini sesuatu yang berbeda. Modern. Okay, healing heart, healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. Nah, ada bentuk energi atau mungkin ini lessons untuk kamu, bisa jadi ini adalah lesson untuk pasangan kamu, karena posisinya ini ya, kalau saya membaca untuk spread seperti ini energinya seseorang atau situasi yang dealing sama kamu, dan ini untuk energi kamu, tapi tidak menutup kemungkinan ini juga bisa cocok untuk kamu. Healing heart, saatnya untuk merajut kembali hati yang terluka itu, dijahit kembali ya, dia sedang menjahit lagi di sini, diobati, healing. Ya, melepaskan diri dari energi toksik, dari hubungan yang toksik, dari ketergantungan. Ya, kalau kamu sudah tahu bahwa hubungan kamu dengan pasangan kamu sudah banget toksik ya, dia bergantung sama kamu, dia memanfaatkan kamu, kenapa kamu harus bertahan lagi? Makin dibiarin nanti makin sakit ya kan. Udah terluka, ini dikuliti lagi lukanya kan, belum total sembuh udah dikuliti lagi, makin perih kan. Oke. Saya klarifikasikan untuk ini, ada Page of Swords, ada stalking. Ada yang nge-stalking ini, bisa jadi kamu yang nge-stalking, masih ingat-ingat sama seseorang, masih terngiang-ngiang nih perbuatan, tingkah, perilaku, memori-memori yang menyakitkan dari pasangan. Ya. Ada Page of Pentacles, ada juga Eight of Swords. Page of Pentacles ini adalah pemuda atau energi yang dia sebenarnya pengen berkembang, dia pengen melatih dirinya itu menjadi lebih baik lagi, tapi ada energi Eight of Swords yang seperti self-sabotage, seperti ada sesuatu yang menghambat dia untuk berkembang. Gimana kita bisa berkembang kalau kita masih terus ingat-ingat yang lama? Ya kan? Kita nggak akan bisa berpikir jernih, nggak akan bisa berpikir leluasa, nggak bisa fokus bekerja, ngerjain apapun nggak bisa dengan cepat. Karena apa? Udah terbagi-bagi pikirannya tadi. Mikirin pasangan, mikirin orang yang nyakitin kita, mikirin orang-orang toksik, lingkungan toksik. Nah, gimana caranya melepaskan energi ketoksitan ini? Nah, kalau kamu dealing dengan lingkungan yang toksik, mungkin ada baiknya meninggalkan lingkungan itu ya. Atau kamu dealing dengan pasangan yang toksik, udah benar-benar dia mengabaikan kamu, ngapain lagi bertahan? Ya, udah benar-benar dia menyakitin kamu, kenapa lagi harus bertahan kan gitu. Nah, di sini ada Death and Rebirth. Kartu kamu udah berkata nih sama kamu, saatnya membuka lembaran baru, tapi masih ada kebimbangan. Saya juga nggak ngerti kenapa. Oke, untuk the Swords and Rose. The Sword and Rose, kira-kira apa ini ya untuk Sagittarius?
The Swords and Rose. Maaf ya agak lama ini gara-gara jadi pecah konsentrasi saya gara-gara suara-suara dari luar. Oke, ada The Tower, Eight of Cups, dan juga Ten of Swords. Ya, ada perpisahan, kehilangan, ada breakup. Ya, ini Ten of Swords ini artinya ending situation, situasi yang udah berakhir. Dan ini tiba-tiba. Saya ngerasa untuk beberapa di antara kamu udah pengen leaving, kamu udah pengen pergi. Udah pergi nih. Aku nggak mau lagi sama dia. Udah cukup dia memanfaatkan aku, udah cukup dia membodoh-bodohi aku selama ini gitu. Udah cukup sikap dan perbuatan dia yang semena-mena tidak adil terhadap aku. Aku memberikan yang terbaik sama kamu, tapi kamu jahat sama aku. Oke, ada Queen of Swords, ada yang udah single parent nih, tapi masih ada cinta sepertinya ya. Ya, Six of Swords, kamu udah berada di dalam perahu nih, udah bawa koper. Ini ilustrasi ya, udah berangkat keluar dari lingkungan yang toksik tadi, tapi ya, masih ada ya. Ini kan ada gambar kakak tua ini menunjukkan hal-hal yang berbau hitam atau negatif, toksik, seperti racun gitu ya, itu masih kebawa-bawa dia. Jadi proses kamu proses kamu untuk move on itu wajar ya. Kan kita nggak bisa dalam 1 jam, dalam sekejap langsung sembuh, langsung bisa move on. Nggak semua orang bisa resiliensinya itu cepat. Ada sih orang yang bisa resilience cepat, tapi pada dasarnya kebanyakan orang butuh waktu, butuh latihan. Jadi untuk move on, melepaskan energi lama itu juga butuh latihan ya, butuh konsistensi atau disiplin, membiasakan diri dan membiasakan pikiran kita itu memikirkan atau melakukan hal-hal yang baru secara konsisten setiap harinya, maka dengan sendirinya nanti bakalan lepas dari energi lama. Oke? Keys honoring. Many option decision, unconventional string along. One night stand. Untuk Sagittarius. Oke. Ada The Empress, Ace of Wands, dan juga Justice. Ya, udah dealing ini dengan surat menyurat perceraian, sudah ada ya, ada pilihan di sini untuk bercerai. Tapi kalau mau rujuk juga bisa, tapi sepertinya membutuhkan orang ketiga ini yang menjadi penengah, yang menjembatani, yang menghubungkan si dia dengan kamu. Iya, kalau misalnya kamu masih mau menerima seseorang yang udah benar-benar melukai kamu ya. Dan The Empress, ya ada proses. Kayaknya ini nggak cepat ini. Untuk kamu move on juga ya, yang mau benar-benar pengen lepas dari energi toksik di sini, butuh proses. Kamu harus merawat diri, merawat pikiran, merawat aktivitas sehari-hari. Ya jangan gara-gara misalnya kamu stres, kamu mikirin si dia, malah kehidupan kamu nggak teratur, nggak disiplin, menjalankan aktivitas atau pekerjaan ya. Kalau bisa ya kan tetap dia secara disiplin dan konsisten melakukan rutinitas. Sembari kamu fokus mengetrain fokus kamu untuk aktivitas kamu, ini nanti pelan-pelan bakalan sembuh sendiri. Oke, ada Ace of Wands nih. Saya ngelihat beberapa di antara kamu juga udah mulai berpikir bahwa ya memang untuk move on itu butuh waktu, butuh proses, dan harus bisa nih kuat dari dalam. Ya, pelajaran yang hadir di dalam kehidupan kita itu sebenarnya adalah
pelajaran yang diberi oleh semesta untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Ya, anggaplah ini sebagai pelajaran bagi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih kuat lagi ya. Oke, healing heart. Kalau masalah pasangan saya ngelihat banyak nih pilihan di sini, banyak kesempatan-kesempatan kamu untuk memilih pasangan. Ya kan? Kenapa harus terpaku sama seseorang yang udah nyakitin? Masih banyak di luar sana yang kita nggak tahu ya, malah jauh lebih baik daripada pasangan kamu yang sekarang. Oke, untuk healing heart ada Nine of Cups. Tak kenapa ya, saya ngerasa sebel gitu, kesel saya. Saya ngerjakan kartu ini, saya membaca kartu ini seperti ada perasaan kesel saya. Mungkin gara-gara suara-suara tadi ya. Kenapa nggak dari tadi aja dia berhenti gitu? Baru sekarang baru berhenti. Udah mau selesai saya baca baru berhenti. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang ngerasa seperti itu, kesel. Kenapa nggak bilang dari kemarin? Kalau nggak cinta ngapain dijalani gitu ya kan? Habis aja waktuku, ganggu fokusku aja, habisin energiku aja gitu ya kan. Oke, Nine of Cups, Four of Wands, dan juga Seven of Pentacles. Iya, saya ngerasa beberapa di antara kamu dealing dengan energi Scorpio, Cancer, Pisces, Virgo, Capricorn, Taurus, ada juga Aries, Sagittarius, Leo. Ya, Gemini, Libra, Aquarius juga ada ya. Kayaknya semua energi nih ada di sini. Dia ini ngerasa santai-santai aja nih. Santai aja dia. Dia bersenang-senang malah ini, menikmati hari-hari dengan berpesta, dengan teman-temannya, hangout, merayakan seperti freedom, merayakan kemerdekaan. Dia seperti merayakan kemerdekaan, freedom, kebebasan, terlepas dari tanggung jawab. Saya melihat bahwa sebenarnya bukan kamu aja sih yang ngerasa sakit hati di sini ya. Dia pun merasa sakit hati juga, ada juga sesuatu hal yang membuat dia ngerasa terluka. Mungkin seperti freedom ya, dia tidak menemukan kebebasan di dalam hubungan kalian. Dia ngerasa seperti tertekan atau terkekang nih. Ada sesuatu hal yang dia ingin lakukan tapi nggak bisa dia lakukan ketika bersama dengan kamu. Nah itu dia, di sini juga dia sedang melatih atau bekerja untuk dirinya sendiri, untuk membangun dirinya sendiri secara mandiri. Bisa jadi ini adalah energi kamu ya. Oke, ada the Fool dan juga Page of Pentacles, Page of Wands. Ya, dia memang nggak tahu nih gimana nanti akhir dari hidupnya. Dia nggak tahu, cuma dia jalanin aja. Dia ibarat ini nih. Aku memang nggak tahu sih gimana nanti kedepannya hidupku. Aku tua sendiri atau aku akan ketemu dengan seseorang yang baru lagi. Aku nggak tahu. Ya, yang aku tahu sekarang ya, aku jalanin aja dulu. Gitu dianya. Oke. Untuk karena ada the Fool di sini ya, ya aku jalanin aja dulu. Oke. Saya buka spiritual guidance untuk Sagittarius. Oops. Okay, don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Ya, entah kenapa ya, ada beberapa di antara kamu mungkin ngerasa bersalah, membuat keputusan atas dasar rasa bersalah. Atau mungkin ada sesuatu yang kamu rasa harus kamu lakukan.
For it is only in being true to yourself that you can be true to others. Jika ada perasaan-perasaan bersalah sehingga kamu melakukan sesuatu, kamu merasa bertanggung jawab melakukan sesuatu terhadap pasangan kamu yang toksik, mungkin kamu perlu di sini self reflection deh. Ya, lebih jujur terhadap diri sendiri. Kamu merasa bersalah di bagian mana sehingga kamu harus bertanggung jawab ketika dia misalnya meminta uang sama kamu, padahal udah pisah-pisah ini ya. Ketika dia ingin kembali masih kamu terima. Apa rasa bersalah itu gitu? Dan kenapa kamu harus merasa bertanggung jawab? Ya, karena kalau begitu-begitu terus nanti kan sangat menyakitkan buat kamu. Dan ya tentunya bagi anak-anak juga ya, karena anak-anak yang biasanya jadi korban kalau udah punya anak. Give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. Ya, tetaplah memiliki rasa syukur atas berkat-berkat yang kamu dapatkan. Saya nggak ngerti kenapa ini sepertinya untuk beberapa di antara kamu ya, ketika kamu sudah moving on, kamu udah meninggalkan energi lama, kamu ketemu dengan seseorang yang baru, dan seperti ini adalah sosok yang energinya balance. Ada Libra di sini. Bakalan ada seseorang yang hadir di dalam kehidupan kamu yang membawa energi balance. Ketika kamu ngerasa udah balance sama dia, nyaman, nah ini adalah seseorang atau energi yang pantas untuk kamu dapatkan. Mungkin ini adalah hadiah dari ini ya, perbuatan-perbuatan baik yang kamu lakukan sebelum-sebelumnya. Friendship. Nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. Sepertinya beberapa di antara mereka ini nih, ada yang dia ini tidak menjalin dengan orang ketiga, enggak. Dia hanya ingin bersenang-senang. Dia bersama temennya. Seperti yang saya katakan di awal ya, sepertinya dia suka kebebasan. Seperti bersenang-senang dan enggak seperti terikat atau tertekan, mungkin seperti itu kali ya. Dan kalau kamu masih pengen hubungan kamu baik dengan pasangan kamu, saya ngerasa ini perlu nih dibangun hubungan yang seperti friendship. Seperti ada pertalian, seperti persahabatan, hubungan seperti sahabat. Sagittarius energinya adalah energi yang adventuring ya. Kalau itu bukan milik kamu, kamu bisa menarik energi yang seperti itu. Karena pada dasarnya Sagittarius itu memiliki energi yang adventuring, suka berpetualang, suka kebebasan, tidak suka hal-hal yang monoton atau terikat, sangat-sangat mengikat. Dia setidaknya dia ada flexibility di dalamnya. Nah, kalau kamu mengekang si dia nggak akan tahan. Sebaliknya ya, karena biasanya kan kalau seorang Sagittarius tidak seperti itu, biasanya dia akan cenderung menarik energi yang seperti itu. Kamu mungkin bukan orang yang suka freedom, kebebasan, atau jalan-jalan, enggak, tapi seseorang yang kamu tarik, itulah yang memiliki energi tersebut. Dan untuk stalking di sini bisa jadi ya, kalau bukan kamu yang stalkingin, si dia yang stalkingin kamu, masih stalkingin kamu. Oke,
Oke, demikian untuk Sagi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak sesuai dengan kamu, diabaikan saja. Diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.